Salam, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih atas kemurahan hati-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu, dan kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita bisa lihat Alkitab kita dalam Yeremia 1 ayat 4-10. Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam ayat 5 mengatakan, dalam Yeremia 1 ayat 5 mengatakan seperti ini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, Tuhan sudah menetapkan kita dari awal. Tuhan berbicara kepada Yeremia bahwa ia dipanggil, dikuduskan, ditetapkan sebelumnya dilahirkan. Tetapi ini tidak terjadi pada Yeremia saja. Ya, dalam Yohanes Pembaptis Lukas 1 ayat 15 sampai 16, ya, Yesus juga dalam Yesaya 49 1-5, dan Paulus dalam Galatia 1 ayat 15 mengalami hal yang sama. Dan demikian juga dengan saudara. Dalam Mazmur 139 ayat 13-16 menyingkapkan bagaimana Allah mengenal saudara dalam kandungan ibu kita. Ibu saudara, ia tahu persis seperti apa saudara terlihat bahkan sebelum saudara dilahirkan. Sebelum kita dibentuk, hidup kita tertulis dalam kitabnya. Amin. Kita tidak dilahirkan secara kebetulan. Kita tidak berevolusi dari monyet. Ya, kita diciptakan oleh Allah yang penuh kasih, yang memiliki sebuah tujuan spesifik bagi kita. Ia menciptakan kita dengan karunia-karunia khusus untuk memenuhi tujuannya dalam hidup kita. Allah memiliki sebuah rencana dalam hidup kita. Amin. Kesempatan terbesar kita untuk kebahagiaan dan kesuksesan ada dalam memenuhi tujuan Allah bagi hidup kita. Saudara mungkin dapat memakai bakat-bakatnya untuk mencapai hal lain, tapi saudara tidak akan mengalami urapan dan berkatnya pada upaya-upaya lainnya. Itu seperti jika saudara mendedikasikan kemampuan-kemampuan itu kepada Dia dan pekerjaannya. Saudara terkasih, mungkin saudara bertanya-tanya, bagaimana saya tahu apakah Allah kehendaki untuk saya lakukan? Jawaban itu datang dalam memberikan diri saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika saudara membuat penyerahan total kepada Tuhan, ia mulai mengerjakan keadaan-keadaan dalam suatu cara yang ajaib, yang luar biasa, yang akan membawa saudara ke dalam rencananya yang sempurna. Bagian kita adalah menyerahkan diri kita, bagiannya adalah menyingkapkannya. Jika saudara melakukan bagian saudara, ia akan melakukan bagiannya. Kita tidak bisa bilang, Tuhan lakukan dulu bagianmu, maka akan kulakukan bagianku. Tuhan sangat tahu manusia itu selalu ingin untung. Ya, Tuhan mau kita melakukan bagian kita dulu, dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Saudara akan mengalami kepuasan dan sukacita baru yang hanya dapat diketahui oleh mereka yang dalam pusat rencananya Tuhan. Saudara yang terkasih, jangan keluar dari rencananya Allah. Allah sudah menetapkan dari awal, bahkan sebelum kita keluar dari kandungan ibu kita, Dia telah menguduskan kita. Dia telah menetapkan kita menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, sekarang apa menjadi alasan kita?
Dalam ayat 6 mengatakan, maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Allah baru saja menyingkapkan kepada Yeremia bahwa ia telah menciptakan Yeremia untuk sebuah tujuan spesifik. Tuhan telah menunjukkan kepada Yeremia bahwa ia telah menguduskannya dan menetapkan Yeremia menjadi seorang nabi bagi bangsa Israel. Sungguh berita yang luar biasa. Ini sangat mengagumkan mengetahui bahwa Allah memiliki sebuah tujuan khusus ketika ia menciptakan Yeremia. Yeremia tidak lahir secara kebetulan. Ia diciptakan untuk menyelesaikan pekerjaan bagi Tuhan. Saudara-saudara juga tidak dilahirkan secara kebetulan. Tuhan memiliki rancangan yang luar biasa. Namun Yeremia tidak diberkati oleh berita ini. Dia malah terintimidasi. Ia ingin keluar dari rencana Allah dalam hidupnya. Ia berpikir panggilan itu terlalu besar bagi dia. Tapi kebenarannya adalah jika saudara merasa panggilan itu tidak lebih besar daripada yang Anda pikirkan dapat dilakukan, maka mungkin itu bukanlah Allah. Allah kita adalah Allah yang besar dan Ia memanggil kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Amin. Kita berpikir kecil, tapi Allah kita berpikir besar tentang kita. Kita seharusnya bersyukur dan memuji nama Tuhan akan ini. Ia adalah pribadi yang memberi kita kuasa dan memampukan kita untuk melakukan panggilannya. Amin. Yeremia berkata bahwa ia hanyalah seorang anak dan tidak pandai berbicara. Saudara-saudara yang terkasih, jangan buat alasan untuk kita menghindari akan apa yang Tuhan panggil dalam hidup kita. Tapi di sisi lain kita mau semua berkat-berkat Tuhan itu mengalir di dalam diri kita, dalam hidup kita. Yeremia berkata bahwa ia hanyalah seorang anak. Kebenarannya adalah ia adalah orang dewasa pada saat itu. Ia mengacu pada kepercayaan bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk tugas itu. Musa mengatakan hal yang sama kepada Tuhan dalam Keluaran 4 ayat 10. Kita semua telah mencobanya, tapi Tuhan memerintahkan Yeremia untuk tidak pernah lagi berkata bahwa ia tidak cakap dalam berbicara. Tak satu pun dari kita mampu menyelesaikan kehendak Allah dengan kekuatan kita sendiri. Tentu kita akan punya alasan banyak bahwa aku tidak bisa. Memang kita tidak bisa kalau tanpa Tuhan. Karena itu never live without God. Karena itu jangan pernah hidup di luar Tuhan. Ya, jangan pernah. Mari kita tetap hidup dalam rencana Tuhan. Ia memberi kita urapan dan karunia-karunia khusus untuk menyelesaikan kehendaknya. Hal yang harus kita lakukan adalah tunduk kepada Tuhan dan Dia akan mengerjakan sisanya. Apakah saudara tahu bahwa kehendak Tuhan bagi hidup saudara? Apakah saudara kekurangan apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Saudara tidak sendirian. Jangan berusaha menyelesaikan tugas itu dengan kekuatan kita sendiri. Kita akan capek. Dan jangan pernah lagi melihat kelemahan kita. Sebaliknya, tunduk saja kepada Dia dan bergeraklah maju. Karena kalau kita melihat kelemahan kita melihat kekurangan kita, maka tidak akan ada habisnya. Dan lebih parah, kita merasa tidak punya kekurangan. Saking rasanya kita tidak punya kekurangan sampai Tuhan pun kita nggak butuhin lagi. Saudara yang terkasih, dari awal, dari mulanya Tuhan sudah membentuk kita. Tuhan sudah menetapkan kita, telah. Dan Dia menetapkan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dalam ayat 7 mengatakan jangan lagi katakan itu. Ya, kepada siapapun kau kuutus haruslah engkau pergi. Saudara yang terkasih, kapanpun Tuhan mau saudara melakukan pekerjaannya, ikutin saja Tuhan. Sisanya Dia akan bereskan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Kami sungguh sangat bersyukur karena Engkau begitu baik dan luar biasa. Dan terima kasih buat firman-Mu karena dari semula Engkau telah menetapkan kami. Engkau telah memilih kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.